terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi terus saja berdoa. Dan ingat ya, dalam bab doa ini perlu digarisbawahi, berdoa minta agar dipertahankan nikmat jauh lebih mulia dibandingkan masalah sedang ada dan minta solusinya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa di saat kita lagi sehat, karena meminta kesehatan dipertahankan lebih afdal daripada saat sakit minta disembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa agar Allah pertahankan rezeki kita, pekerjaan, pendapatan misalnya, atau berkembangnya bisnis atau apa saja. Kita minta agar dipertahankan, itu lebih afdal, lebih besar pahala di sisi Allah daripada nanti sakit baru minta disembuhkan, ya, atau bangkrut baru minta diberikan solusi. Walaupun ini bisa yang kedua. Jadi tidak ada alasan tidak berdoa. Makanya kata Nabi SAW juga, kenalilah Tuhanmu, berdoalah pada saat kamu sedang lapang, maka dia akan mengenali kamu pada saat kamu sedang susah. Ya Allah, saya 20 tahun sudah engkau uji, sekarang sembuhin dong. Enggak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, dan engkau zat yang maha penyayang. Maksudnya, kalau engkau masih mau lanjutkan ujian ini aku terima, kalau engkau mau angkat maka aku terima. Jadi dia tidak menghardik Tuhannya, karena dia bersangka baik, pasti ini semua dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin ya, yang tidak boleh luput dari doa tersebut. Jadi menyusun tutur kata yang santun dan baik. Tidak menghardik, tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bih. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadhunnu bi ma sya'. Dia boleh sangka, terserah dia. Siapa yang sangka baik, Allah akan sembuhin saya, Allah akan mudahin urusan saya, Allah akan bayarin lunasi utang saya. Allah, semua kita bersangka baik, Allah akan kasih dengan prasangkanya. Tapi kalau orang sangka buruk, kayaknya Allah nggak akan maafkan, kayaknya Allah tidak akan sembuhkan, kayaknya begini dan begitu. Bersangka buruk sama Allah akan kasih dengan prasangka dia. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh tergesa-gesa menuntut jawaban. Baru berdoa sekali, mau langsung Allah ijabah. Ya. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang dari kalian pasti diterima doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Maka sahabat tanya, wa kaifal isti'jal? Dalam riwayat lain, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Maka Nabi SAW sebutkan, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa, kemudian belum diterima, maka dia berhentikan doanya. Ini dianggap orang yang tergesa-gesa. Mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa diijabah, tapi karena dia sangka buruk sama Tuhannya, kayaknya Allah nggak terima, nggak usah, dia berhenti aja berdoa. Nah, akhirnya berhenti doa tersebut. Ini namanya isti'jal, tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa, ya. Dan dalam sebuah hadis ini berita gembira bagi orang yang suka berdoa, ya. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah sengaja terlambatkan jawabannya. Kalau kita puji-puji Allah, kita mohon, kita merengek, kita menangis, minta kepada Allah, curhat benar-benar kepada Allah, indah sekali. Maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Sekarang begini teman-teman, kalau seandainya kita bilang, ya Allah sembuhin saya, langsung Allah hilangkan, masih berdoa kah? Berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita kesempatan seminggu, sebulan, maka kita kan terus berdoa. Dan itu sangat mahal, berarti kita mengisi waktu kita dengan ibadah yang mulia ini. Dan doa itu dasarnya ibadah. Ya, artinya kalau kita kerjakan, lihat jawabannya atau tidak, tetap akan dapat pahala dalam bentuk, kita akan tetap terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi terus saja berdoa. Dan ingat ya, dalam bab doa ini perlu digarisbawahi, berdoa minta agar dipertahankan nikmat jauh lebih mulia dibandingkan masalah sedang ada dan minta solusinya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa di saat kita lagi sehat, karena meminta kesehatan dipertahankan lebih afdal daripada saat sakit minta disembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa agar Allah pertahankan rezeki kita, pekerjaan, pendapatan misalnya, atau berkembangnya bisnis atau apa saja. Kita minta agar dipertahankan, itu lebih afdal, lebih besar pahala di sisi Allah daripada nanti sakit baru minta disembuhkan, ya, atau bangkrut baru minta diberikan solusi. Walaupun ini bisa yang kedua.
Jadi tidak ada alasan tidak berdoa. Makanya kata Nabi SAW juga, kenalilah Tuhanmu, berdoalah pada saat kamu sedang lapang. Maka dia akan mengenali kamu pada saat kamu sedang susah. Nah kalau mau diijabah di saat kita sedang ada masalah, maka usahakan kita selalu berdoa di saat ya kita sedang lapang. Nah ini poin akan memudahkan jalannya, datangnya solusi. Ya. Yang keberapa tadi itu? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Ya. Jadi tadi yang kelima apa poinnya? Jangan tergesa-gesa. Tunggu, nikmatin prosesnya. Ya. Yang keenam, hindari permintaan haram, pendapatan haram. Ya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih juga. Jadi nggak boleh orang minta rezeki kemudian untuk berzina, untuk apalah, gitu kan? Begitu juga tidak boleh punya pendapatan haram. Sama ini poinnya, di poin keenam. Tidak boleh ada, kalau kita mau pisahin bisa yang kelima, yang keenam adalah menghindari permintaan haram. Ya. Kemudian itu yang keenam tadi ya. Yang ketujuh itu menghindari pendapatan haram. Ini soalnya dua poin yang berdekatan, bisa digabung, bisa dipisahin. Tapi kalau kita pisah lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, ya, ada seseorang yang rambutnya kusut, bajunya lusuh, tidak punya alas kaki. Dia mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana Allah bisa terima dia? Penampilannya sudah begitu ya, rambutnya kusut, bajunya lusuh, tidak punya alas kaki. Maksudnya orang ini susah banget. Harusnya kondisi begini diterima sama Allah. Tapi kata Nabi SAW, bagaimana Allah mengijabahnya? Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Makanan, minuman, pakaian haram. Itu berarti pendapatan kan? Pendapatan. Dan seorang muslim harus lebih jeli. Bukan hanya dari dia. Pemberian orang lain pun kalau jelas haram jangan diterima. Karena akan bermasalah buat dia, gitu kan? Dia sudah tahu ini sebenarnya hasil perzinahan, hasil riba, terus dikasih makanan lalu dimakan sama dia. Berarti dia sengaja memasukkan yang haram, dia tahu. Kalau kita tidak tahu beda, hukumnya hukum umum namanya. Ada orang kirim makanan kita tidak tahu, kita baca bismillah makan, kita tidak tahu kalau itu dari haram. Tapi kalau kita sudah tahu nggak boleh. Karena akan berpengaruh pada doa kita. Ya. Masuk dalam masalah ini juga, ya, tidak boleh, ini mungkin poin setelahnya yang ke-8 ya, tidak boleh memutus silaturahim. Karena penyebab ditolaknya doa terputusnya silaturahim. Kata Nabi SAW, diijabah doa kalian selama tidak ada sesuatu yang haram dan memutuskan silaturahim. Kayak misalnya putus hubungan sama orang tuanya. Orang tua masih hidup tapi tidak pernah sama sekali bakti. Ya. Kadang-kadang ada di antara kita subhanallah bangga sekali kalau temannya telepon atau sahabatnya, bahkan ditunggu teleponnya setiap hari, tapi kalau ibunya sama ayahnya yang telepon buru-buru. Bahkan kalau perlu nggak usah dijawab, gitu kan. Padahal itu puncak diterimanya ya doa-doa kita. Kalau kita silaturahim, dan puncak silaturahim adalah kedua orang tua kita. Kemudian baru saudara, ya. Kedua orang tua dulu ibu dan ayah, kemudian yang terdekat dengan ibu dan ayah. Saudara dan saudari, ibu dan ayah kita. Nah yang paling dekat dengan kita dari kalangan ayah adalah saudaranya ayah. Ya, bahasa Arabnya am. Maka saya sarankan saja, ini cuma saran saja. Bukan mengubah bahasa Indonesia, bukan ya. Tetapi kalau bisa dilatih untuk anak-anak kita, kita pun sama. Kita memanggil saudara ayah laki-laki, panggil ammi. Ya. Ammi itu maksudnya pamanku. Ammi dalam bahasa Arab. Kenapa? Nanti saya sebutkan alasannya. Karena kalau ayah meninggal, penggantinya ayah adalah saudaranya ayah. Bukan saudaranya ibu. Kalau di Indonesia kan dua-dua saudara ibu, saudara ayah dipanggil paman ya. Benar nggak? Nah kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau saudara ayah, bahasa Arabnya am. Kalau saudara ibu, paman laki-laki dari ibu, itu dipanggilnya khal. Kedudukannya beda. Yang lebih tinggi dalam agama pengganti ayah adalah paman dari ayah. Sama juga kalau meninggal ayah, yang jadi walinya siapa? Amminya. Paman dari ayahnya, tidak bisa dari ibunya. Ya. Karena kedudukannya sangat tinggi, makanya Ali radhiyallahu anhu itu seringkali mendatangi Abbas. Abbas ini paman beliau.
dan duduk di dekat kakinya sambil mengatakan, wahai paman, ridholah padaku, maafkanlah kesalahanku, karena Abbas menjadi pengganti Abu Talib, ayahnya yang sudah meninggal. Kalau dari ibu, itu yang paling dekat adalah saudarinya ibu, tante dari ibu. Nah, kalau tadi kita bahasa Arabkan dulu, kalau saudara ayah, ya, kalau kita mau panggil Ami, misalnya nama adik ayah kita Ahmad, kita bilang Ami Ahmad, ya. Atau kakaknya ayah namanya Yusuf, kita bilang Ami Yusuf. Ini kalau saudaranya ayah. Kalau saudaranya ibu, masih paman ya, dulu kita bicara ini, saudaranya ibu kita panggil khal, kita bedain. Misalnya di situ ada seorang saudara ibu kita namanya Muhammad, kita bilang khal Muhammad atau khali Muhammad, itu beda. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh beda paman dari ayah dan paman dari ibu. Nah kalau tante, kalau dari ayah panggilannya atau julukannya amma, biasa orang bilang ammati, ya. Kemudian kalau dari ibu khalah, dipanggil khalati. Nah kalau posisi tante yang paling tinggi adalah saudarinya ibu. Makanya kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu itu adalah pengganti ibu kita. Jadi kalau ibu sudah meninggal, kita bakti sama siapa? Saudarinya ibu. Persis seperti ibu kita bermuamalah. Kalau bertemu antara tante dari ayah dan tante dari ibu, kita dahulukan tante dari ibu. Kalau bertemu antara paman dari ayah dan paman dari ibu, kita dahulukan paman dari ayah. Ya, seperti itu. Nah ini bab-bab dalam silaturahim secara rinci yang maksudnya kita tahu. Jadi kita tahu mana yang lebih pantas, lebih berhak. Semuanya kita buat baik. Tapi kalau tanya yang mana lebih besar pahalanya, tentu yang lebih mulia, yang lebih bagus kedudukannya gitu ya. Kemudian setelah itu semua saudara kita, ya, saudara seayah seibu, saudara seibu, ya. Jadi jalur ayah ibu kita, semua ke atas kakek nenek dan semua ke sampingnya, saudara dan saudarinya. Kemudian jalur kita ke samping kiri kanan, saudara dan saudari kita. Kemudian semua jalur ke bawah kita, anak dan cucu. Semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan. Ya. Anak saudara kita, anak kakak, anak adik kita, itu semua adalah ponakan. Nah ini jalur kita ke atas, jalur ke bawah, dan ke kiri kanannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, dan saudara-saudarinya. Kemudian kita, saudara dan saudari kita. Kemudian anak kita, dan semua ponakan. Nah itu termasuk rahim. Tidak boleh kita putus mereka. Memutus ini bisa menjadi penghalang diterimanya doa. Qati'atur rahim namanya. Memutus rahim. Ya. Nah, kita perlu juga tambahkan poin selanjutnya. Ini yang ke-9 ya. Memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Jadi seperti pakai misalnya antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun, ya, lagi puasa, ya. Terus kita juga ketemu sama orang tua atau orang soleh minta didoakan, ya. Musafir. Nah ini semua maksimalkan. Jadi jangan lewatkan waktu mustajab ini walaupun dengan satu kata doa, ya, usahakan ucapkan. Misalnya antara azan iqamah, kita tahu ini pendek sekali. Pendek saja baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah ampunilah aku. Terus iqamah, nggak apa-apa. Yang penting ada doa kita panjatkan karena itu diijabah. Karena itu diijabah. Termasuk juga yang perlu diperhatikan dalam masalah doa ini, tidak boleh mengucapkan kata-kata buruk ya. Itu mungkin bisa masuk di poin ke-10, menghindari semua perkataan buruk. Jadi jangan karena emosi dengan pasangan, ya Allah matikan dia. Misal contoh, ya Allah ceraikan saja saya dari dia. Misal contoh. Atau anak-anak nyesal lahirin dia. Nah, ini nggak boleh semua. Kata-kata buruk nggak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, buat keluarga kalian, buat harta kalian, sehingga lewat malaikat mengaminkan, maka terjadilah. Ya. Saya sarankan saja, saya sarankan. Bapak Ibu tidak ada salahnya masukkan, sisipkan dalam doa kita, ya Allah, aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu, dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena bisa saja itu jadi penyebab ributnya rumah tangga kita, itu jadi penyebab nakalnya anak kita, itu jadi penyebab usaha kita tidak maju karena perkataan kita sendiri. Maka usahakan ucapkan
kata-kata yang baik. Dan salah satu hal yang baik adalah kita seperti membatalkan kalau pernah ada ucapan buruk itu. Ya Allah, aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan juga hartaku. Sehingga akhirnya kalaupun ada jadi hilang semuanya. Baik, kita itu semua gambaran tentang masalah zikir dan doa ya, masih di judulnya. Sekarang kita akan masuk, belum juga saya bacakan di buku kita ini. Ada satu buku saya rekomendasikan, teman-teman usahakan milikin ini, kumpulan zikir dan doa sehari-hari. Ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Buku ini bisa dijadikan, saran saya ini, dijadikan sebagai hadiah pernikahan ya. Karena bukunya sangat bagus, ada 132 doa di dalamnya. Nah, buku ini sudah dicetak juga. Tentu kami juga sudah cetak dari Pustaka Ibnu Zaid, teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau mau misalnya ada acara perkawinan, kemudian mau dikasih di lembaran depannya, mungkin ini adalah acara pernikahan fulan dan fulana, itu tidak ada larangan untuk menulisnya. Walaupun sebenarnya kalau dihindari lebih bagus ya, supaya jangan riak. Tapi ada orang kasih souvenir kadang-kadang nggak jelas. Tapi kalau buku kan bagus gitu kan. Dan harganya tidak seberapa contohnya. Atau kalau ada rezeki dibeli buku ini 40, 50 piece, 100 piece. Lalu kalau kemana-mana bawa kasih hadiah. Mampir di satu mall di musola titipin satu. Ketemu sama teman kasih, ini hadiah dari saya ya. Ketemu sama siapalah orang dikasih ya. Itu sangat bagus. Mau lebih bagus lagi, nanti ada bab sendiri kita bahas nanti, bab tentang sedekah. Itu juga kita ikutkan, misalnya buku ini dimasukin dalam satu mukena misalnya ya. Mukena itu selalu kita bagi-bagiin ke orang, tidak harus juga mahal. Atau kalau laki-laki mungkin sarung, baju koko, itu sangat bagus. Nah, di awal-awal buku ini saya bacakan karena saya lihat menarik sekali, beliau tulis tentang masalah keutamaan berzikir. Salah satu yang saya selalu ingatkan diri saya dan saya ingatkan jemaah, kalau mau rajin mengerjakan satu jenis ibadah, usahakan mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Bapak Ibu kalau mau sedekah, jangan sedekah sampai sudah tahu dapat apa kalau sedekah. Mau sholat duha, jangan sholat duha sebelum sudah tahu apa saya dapatkan kalau saya sholat duha. Jadi kita tahu, oh saya kerjakan ini dapat itu loh. Dan memang semua ibadah, tidak terkecuali yang Allah perintahkan, kecuali pasti ada janjinya. Nggak ada yang tidak ada janjinya. Maka dengan tahu janjinya, oh saya kalau sholat duha dapat ini, sholat malam dapat itu, misalnya saya sedekah dapat ini, bakti orang tua dapat itu, haji dan umroh, berdoa dan segala macam. Kita jadi termotivasi untuk mengerjakan, sekaligus juga kita dapat ya satu resep luar biasa untuk konsisten, untuk istiqamah menjaganya. Karena setiap kali kita mau mengerjakan, kita jadi teringat keutamaan yang akan kita dapatkan. Masalah zikir ini diangkat oleh Syekh Sa'id dalam buku beliau di halaman satunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152 yang bunyinya, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu ingatlah selalu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Orang yang suka berzikir berarti Allah pun ingat kepadanya. Ya, sudah saya jelaskan tadi pembukaan kita ya. Maksudnya Allah mengingat itu dalam kurung dengan memberi rahmat dan pengampunan kepada hamba itu. Dan bersyukurlah kepadaku. Selalu berzikir mengatakan alhamdulillah. Serta jangan kalian kufur atas nikmat yang aku berikan. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 41. Di ayat 35 dulu ya. Ayat 35 bunyinya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat 35 ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka. Dapat apa orang banyak berzikir? Nah ini, jadi kita tahu, oh saya dapat itu rupanya ya kalau saya buat. Nah gitu. Itu pengampunan dan pahala yang agung, pahala yang melimpah banyak. Kemudian masih surah yang sama, di ayat 41-nya, tadi ayat 35,
Ya, beberapa ayat setelah itu di ayat 41 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat artinya hai orang beriman berzikirlah yang banyak, bukan sekali dua kali. Terus tidak pernah berhenti lisannya berzikir ya, dengan menyebut-nyebut namanya, nama Allah. Ini perintah untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini Allah juga menyebutkan di sini tentang perintah berzikir, ya. Namun ada adab dan tata keramanya diajarkan di sini. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Sudah dibuka? Ya. Bunyinya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksanya. Serta, perhatikan, tidak apa di situ? Hah? Ini dibuka enggak ini? Buka ya? Dengan tidak apa di situ? Nah, tidak teriak-teriak, ya. Tidak mengeraskan suara di pagi dan sore hari. Dan mereka semangat sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah janjikan ini Khaybar akan takluk dan harta rampasan perang akan banyak didapatkan dari situ. Maka para sahabat melihat itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di medan perang loh ini. Teriak-teriak. Semangat. Maka Nabi SAW panggil mengatakan jangan kalian teriak-teriak. Yang kalian sedang panggil seru ini tidak tuli. Boleh takbir tapi jangan berlebihan. 20 kali kita ulangi. Tentu kita lebih dimuliakan dibandingkan kita cuma ucapin sekali. Kalau ada orang cuma mengatakan Pak Presiden yang mulia, tapi setelahnya sudah tinggal panggil nama saja, nggak panggil lagi dengan pujian, pasti beda, ya. Nah, di sini tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya.